Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Waalaikumsalam. dimanapun berada, kita akan belajar tajwid ya dari halaman pertama. Ada Mbak Mila. Ini di halaman pertama, di halaman 7 halaman pertamanya. Ini pasal pertama. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Ini ya. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surat ada 4 macam. Yang pertama qat'ul jami'. Seluruhnya diputus. Yaitu ta'awud, basmalah dan surat dibaca terpisah-pisah, tidak diwasolkan, tidak disambung. Ini biasa kayak biasa, diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad hingga akhir ayat itu namanya qat'ul jami', seluruhnya diputus. Yang kedua waslul jami', seluruhnya disambung, diwasolkan, yaitu ta'awud, basmalah dan surat dibaca sambung. Juga huruf, nah kalau disambung huruf terakhirnya dibaca itu. Contohnya ke sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul tuh. Mikul wallahu ahadunillahu somad hingga akhir. Kalau kuat. Kalau enggak kuat sekuatnya. Itu diwasol semuanya. Ini waslul jami, tapi jarang yang kuat napasnya. Yang ketiga basmalah disambung dengan surat ta'awud diwakafkan. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh diputus, diwakaf. Terus bismillah sama surat disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad itu. Ta'awud jadi diputus, bismillah sama surat disambung. Yang keempat ta'awud disambung dengan basmalah, tidak disambung dengan surat. Di sini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah ini yang keempat tapi terlarang, nggak boleh. Jadi sepertinya nggak nyambung gitu ya. Harusnya nyambung semua gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu putus qul huwallahu ahad. Nah itu nggak boleh. Harusnya disambungin gitu ya. Ini cara membaca ta'awud di halaman ke-7. Yang berikutnya ada 4 macam, 3 macam diantaranya hukum boleh dan yang satunya terlarang. 3 macam yang diperbolehkan, yang pertama qat'ul kulli, diputus tidak disambung seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad hingga akhir ayat itu boleh qat'ul kulli diputus semuanya. Yang kedua basmalah disambung dengan awal surat kedua, akhir surat pertama dihentikan. Ini ya. Di basmalah disambung dengan awal surat pertama, kedua, akhir suratnya dihentikan, bisa. Ini Bismillah, di sini ada walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil habi wa tab. Kayak gitu. Tapi ini jarang dipakai ya. Waslul kulli disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surat pertama disambung dengan bismillah, akhir basmalah disambung dengan awal surat. Ini pun kalau napasnya cukup. Walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil habi wa tab. Kalau napasnya cukup. Yang keempat yang terlarang ialah akhir surat yang pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan, kemudian dimulai membaca surat kedua. Itu ini yang terlarang. Jadi sepertinya gini, walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Diputus tabbat yada abil habi wa tab. Nah ini enggak boleh. Seperti jadi bismillah dan surat kedua sepertinya tidak nyambung gitu ya. Itu nih cara membaca ta'awud, wakaf dan wasol. Ini harusnya praktek nih. Tapi lagi ada halangan nanti prakteknya ya. Praktek wakaf dan wasol. Kemudian ini huruf hijaiyah lewat aja. Nah ini. Pasal ketiga, hukum alif lam. Mil? Iya Pak Ustadz. Oh, Iya. ini. Hukum alif lam ada 2 tuh. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam samsiah. Bisa dipahami enggak? Iya. Insya Hukum Allah alif bisa. lam dibagi berapa?
dibagi menjadi dua. Satu, Alif lam samsiah dan alif lam komariah. iya. Kapan terjadi? Terjadi alif lam komariah kapan? Ketika salah satu huruf hijaiyah bertemu dengan Salah, alif lam. terbalik. Terbalik. Terbalik ya? Terbalik nih, lihat nih tulisannya tuh. Nih, ini yang penyebabnya tuh. Kenapa Mila setelah nikah 2 tahun hamil? Ada penyebabnya, ada suaminya gitu. Mila kalau dipinang sesudah nikah apa sebelum? Sebelum. Sebelum kalau dipinang. Kalau akad nih, kalau memberi mas kawin kapan? Sebelum. Memberi mas kawin sesudah nikah, Oh, sesudah memberi sudah. akad. Iya, masa mas kawinnya sebelum nikah? Kalau sebelum nikah namanya itu cincin tunangan gitu kan. Gitu. Walaupun dalam Islam cincin tunangan tidak ada ya. Apalagi tunangannya pakai emas, nggak boleh, haram laki-laki pakai emas. Nah ini ya, nih lihat. Kapan terjadi alif lam komariah? Jawabannya apabila setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah tuh ini nih ya. Nih lihat, ini komariah di sini ada sukunnya tuh. Kelihatan nggak? Saya nulis. Kelihatan nggak? Yang ini. Kelihatan Pak Ustaz. Iya. Kenapa ada Ya, sukunnya? kelihatan. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu Mr. X itu salah satu huruf ini tuh. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung Iya, ya. Pak Ustaz. Nah, berikutnya yang ini yang Iya. sebelah sini nih. Alif lam ini tidak ada tanda apa-apa tuh, lihat. Saya coret tuh kali. Alif lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi di atas X-nya ada tasdid. Tuh. Ya. Ini adalah alif lam samsiah. Kenapa terjadi? Karena Mr. X-nya di sini, X-nya penyebab ini, penyebab alif lam ini salah satu hurufnya samsiah tuh. Tuh, ke sini. Nyambung nggak? Jadi adanya sukun kalau setelah alif lamnya bertemu salah satu huruf komariah. Ini namanya sukun ya. Ini sukun kan nih. Sukun. Tuh sukun. Sukun, ini tasdid ya. Di atas lamnya ada sukun, kenapa? Karena setelah alif lam ketemu salah satu huruf komariah yang 14. Itu tuh ibagi hajjaka wahab akimah. Begitupun alif lamnya tidak ada tanda apa-apa di atas lamnya, tetapi setelah alif lam ada tasdid di X-nya, di hurufnya. Itu terjadi apabila setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu taksa dada ro'zai sin shin sadat lam nun. Nah, mungkin ibu dan bapak kadang-kadang bingung. Nah, kita ke ini kan bagan ya. Bagan, Mbak Mila memahami bagan ini yang terpenting alif lam itu, hukum alif lam itu ada dua. Ada alif lam komariah, ada alif lam samsiah. Ini huruf komariahnya penyebabnya, ini huruf samsiahnya. Orang kadang-kadang nggak paham kalau baca bagan karena ini baru bagan, baru pembagian. Sama seperti halnya Mbak Mila punya anak 2 gitu kan. Ada Dada sama Didi gitu misalnya. Nah nanti siapa Dada, siapa Didi? Oh Dada begini-begini, oh Didi begini-begini, begitu. Nah penjelasannya nih sekarang ya. Nih. Hukum alif lam. Alif lam itu ada 2 macam. Ada alif lam komariah. Alif lam komariah ialah alif lam yang ada sesuatu pada huruf komariah. Ya. Al-komariah, al yang ada pada sesuatu huruf komariah. Alif lam tersebut dibaca terang, dibaca jelas al tuh. Nah, apabila setelah alif lamnya bertemu salah satu huruf komariah yang 14. Nah ini, ibagi hajjaka wahab akimah ya. Nih, ibagi hajjaka wahab akimah. Artinya kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf yang 14 ini, berarti di atas lamnya ada sukunnya dan lamnya dibaca. Nah contoh ini. Ini nih Mbak Mil. Al-ardu. Coba. Alif lam apa? Komariah. Kenapa komariah?
Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah. Kelamaan. Karena setelah Gimana Pak alif Ustadz? lam qamariyah, mana alif lam qamariyahnya mana? Kamu bisa nunjuk nggak di situ? Bisa nulis-nulis. Ini, Sok tulis-tulis. ini, Mana alif lam qamariyahnya? ini, Tunjukin. Itu mah ini, milanya doang. Pakai ini. pulpen, pakai pena, penanya keluarin, penanya. Penanya Oh, ada gambar pena. Nih garis-garis panah-panah ini, boleh, ini. pakai panah Oh, boleh. ini Pak Ustadz. Ah, iya kayak gitu, garis-garis. Coba Ini. tunjukin mana komariahnya. Mana komariahnya? Yang ini Pak Ustadz. Ini ya, nih. Nih kan alif lam komariahnya Iya. tuh. Iya. Kenapa di atas lamnya ada sukunnya? Iya. Kenapa di atas lamnya ada sukun? Jawab. Nil? Karena apa Pak Ustadz? Ya jawab dulu. Kenapa ya? Coba-coba dulu. Karena ketemu huruf salah satu huruf komariah. Apa? Yang 14 itu hurufnya. Apa? Ya sebutin apa? Yes. Apa yang nggak hafal Pak Ustadz itu di atas? Enggak, ini tadi. tinggal nyebutin aja. Kamu sebut ini. Ini kan lam. Oh, yang ini ro. Ya, ro. Oh, ro. Masa ro setelah lam ro? Alif. Alif gitu maksudnya. Enggak usah Alif, nyebutin gitu. Kan ini kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu alif tuh. Bener gak alif huruf komariah atau hamzah? Nih lihat kita lihat lagi ya. Lihat lagi nih, nggak apa-apa belum nyambung. Nuh lihat, nih Iya, ada belum nggak nyambung. alif? Ada nggak alif nih? Nih, Oh iya. tuh. Iya benar Pak Ustadz. Ya? Iya. Nggak apa-apa karena kan makanya mau belajar kan belum ngeh gitu. Al-ardu. Iya, Jadi betul. kalau ditanya al-ardu alif lam apa? Nanti kamu tulis ulang ya. Kamu tulis ulang ya. Iya. Tulis ulang. Sekarang nggak usah Iya, nulis. Ustadz. Nanti di rekamannya tulis ulang. Nanti pertanyaannya gini. Oh iya. Al-ardu alif lam apa? Jawab alif lam komariah. Apa alasannya kenapa? Karena setelah alif lam, nih setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif gitu. Jangan salah satu lagi. Ini kan udah kasus. Kalau iya. kenapa alif lam komariah terjadi lamnya ada sukunnya karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah itu betul. Itu secara umum. Kalau ini udah kasus ya, udah kasusnya. Kenapa Mbak Mila itu tadi punya anak ya karena ada suaminya, kasusnya gitu. Ya. Gitu. Jadi langsung ke ininya. Kenapa Mbak Mila punya anak? Karena nikah sama laki-laki. Ari, bukan. Suamimu, siapa nama suamimu? Pak siapa? Nil? Ya? Siapa nama suamimu? Oh, Noval. Ah gitu. Mila hamil sama Ari apa sama Noval? Ya sama Noval lah gitu kan. Paham nggak? Iya, Jadi paham. terarah ininya. Kenapa ini alif lam komariah? Karena cirinya satu ya. Cirinya tuh ada sukun ya. Cirinya ada sukun. Gitu. Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif tuh. Kamu katakan juga alif lam komariah itu alif lam yang dibaca apa adanya. Lihat ya. Al-ardu tulisannya. Tuh dibacanya juga sama. Al-ardu. Sama kan? Sama. Tulisannya begitu, dibacanya juga begitu. Itu alif lam komariah. Al-ardu. Saya percaya kalau Mila udah ngerti, belum. Kita buktikan yang kedua nih. Al-bi'ru. Alif lam apa, Mil? Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada apa, Mil? Ada sukunnya. Ada sukun. Kenapa ada sukunnya, Mil? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf ba. Iya, begitu.
Kita buktikan. Apa benar Mbak ini huruf komariah? Jadi sebetulnya Mila nggak hafal pun bisa jadi pinter. Mohon anak Mila berapa? 2 apa 1? 2. 2. Cewek cowok? Iya. Cewek cowok? Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Nah pertanyaannya, Mila bisa ngebedain nggak mana cowok mana cewek? Anakmu? Bisa. Bisa. Ada kelaminnya kan? Maaf ya. Ada perbedaannya lah pokoknya mah. Dari suaranya, dari raut wajahnya kadang-kadang, dari bicaranya, dari rambutnya gitu. Maksud Pak Ari, tanpa kamu hafal huruf komariah, kamu bisa pinter. Kok bisa sih Pak Ari? Karena ada ciri ini nih gitu loh Mil. Ini kita buktikan ya. Apa iya benar ini alif lam komariah ketemu huruf ba? Kita buktikan. Kita buktikan. Tuh. Lihat ke atas. Ini huruf-huruf komariah. Ada nggak di sini ba huruf komariah? Ada. Nih kan? Iya kan? Iya. Kalau Mila hafal huruf komariah 14 ibgi hajaka wahab akimah bagus. Karena mungkin ingin ngajar. Nggak mungkin lah kalau ingin ngajarin orang kita nggak hafal, harus dihafalin. Minimal saya juga nggak hafal nih kalau kayak gini. Alif ba gin hajaka nggak hafal saya juga. Hafalnya ini doang. Ibgi hajaka wahab akimah gitu. Karena gampang. Ibgi hajaka wahab akimah tuh. Kalau begitu Pak Ari nggak pinter. Iya memang saya nggak pinter. Kok bisa? Kan ada teori lain gitu. Nih. Al-Qur'anu. Pertanyaannya. Alif lam apa Mil? Alif lam komariah. Kenapa kamu bisa bilang alif lam komariah Mil? Karena ada sukunnya. Cirinya ada sukun. Oke. Kenapa Mil ada sukunnya? Karena setelah alif lam ada huruf qaf. Bener. Nggak usah lihat ke atas pasti bener kok itu. Kop ya. Kop ya. Ini kop. Kadang-kadang cuman pemula bingung. Karena ini kan nyambung. Ini kop tuh gitu. Kop ya. Kop. Rumahnya kalau kop lebih landai gitu. Lebih kecil. Kalau yang lebih gini ini fa gitu tuh. Tuh ya. Ini nulisnya pakai mos. Emang tulisan Pak Ari juga tidak seindah Pak Toto sama Pak Manto, bagus ya. Kemudian al-jannatu alif lam apa Mil? Alif lam komariah. Kenapa? Karena ada sukunnya. Nih, kok ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf b. Salah kamu. Alja itu jim. Jim al-jannatu ya. Memang titiknya 1. Tapi kan ini ada ini numpuk ya, sebetulnya tulisan ini juga nggak bener nih, kurang bener. Harusnya kan nulisnya gini, al jannatu gitu harusnya ya. Harusnya kan ini tuh al jannatu ini jim. Jadi ini numpuk, tapi kita harus tahu yang numpuk-numpuk ini. Karena di Quran numpuk-numpuk gitu ya. Kemudian al-karimu alif lam apa Mil? Alif lam komariah. Kenapa? Karena ada sukunnya. Nih ada sukunnya al. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf kaf. Kaf gitu. Al-wahyu alif lam apa Mil? Alif lam komariah. Kenapa? Karena ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf waw. Kenapa sih Pak Ari? Saya udah tahu kok ditanya terus. Penting ya, kadang-kadang itu tadi otak tuh kadang-kadang gitu. Ini nggak apa-apa ya. Nih otak itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Justru banyak orang yang berpikir Pak Ari saya ngikutin tajwid Pak Ari kok enak ya, tapi kok nggak mudeng. Nah ya kalau digini insya Allah mudeng kamu nanti dan bisa mengajarkan kepada yang lain ya. Nanti latihan bacanya di nanti ya kalau nggak lagi halangan. Al-khinziru alif lam apa Mil? Alif lam komariah. Kenapa Mil?
Karena ada sukunnya. Cirinya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf ho. Ho kan dia Pak Ya Ustadz. betul itu kho al-hinziru. Al-ilmu alif lam apa Mil? Alif lam komariah. Kenapa Mil? Karena ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu dengan huruf ain. Jadi kamu nanti dalam tulisan kamu bilang begini. 1 alif, 2 lam. Nah, ketiga ini penyebabnya ya, paham nggak? Sama seperti ini tuh ya alif lam kan? Ya nggak? Alif lam ini ada sukunnya kalau X-nya huruf komariah, paham nggak? Paham Pak Ustadz. Nah, sama juga nanti berikutnya nanti alif lam itu tidak ada sukunnya tuh. Tidak ada sukunnya, tapi di atas X di atas huruf ini ada tasdidnya. Itulah yang kedua nanti alif lam syamsiah. Nah, itu kamu tulis ya, bahasa-bahasa itu kamu tulis sendiri. Itu. Karena belajar itu gampang-gampang susah loh, Mil. Kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang Tapi kalau sudah ditulis-tulis dicoret-coret. Jadi kalau Mila nanti kapan-kapan main ke rumah Pak Ari, terus lihat di lemari Pak Ari buku, itu buku yang sudah dibaca pasti udah distabiloin, udah diwarna-warnain, udah dicoret-coret. Kenapa Pak Ari begitu? Otak saya tidak pinter. Saya kalau baca doang nggak nyambung, nggak masuk. Beda dengan teman saya Pak Toto tuh, Pak Toto, Pak Manto itu baca sekali aja langsung pinter, dia langsung masuk ke otak. Saya nggak bisa, gitu. Berarti saya kurang pinter ya. Beda dengan Pak Toto sama Pak Manto tuh. Tiap orang memang beda-beda kemampuan. Kalau yang jenius mas sekali dengar aja pinter. Kalau saya sekali dengar, besoknya lupa. Kalau Pak Toto bilang kita umur-umur belajarnya susah masuk ke otak, udah ada di otak, cepat keluarnya. Cepat hilangnya itu kayak gitu. Nah supaya tidak lupa, supaya tidak hilang, kan ada bukunya tuh Mil ya. Buku itu dicoret-coret, ditandain gitu loh. Distabiloin, dicoret-coret. Jangan kayak Pak Toto, Qurannya disimpan, dipajang. Bukunya disimpan juga sama kak. Kalau Pak Manto masih mending agak dicoret-coret. Kalau Pak Toto itu, kenapa Pak Toto disimpan? Buat kenang-kenangan dia bilang gitu. Jangan ya dipakai. Yang kedua ya. Iya Pak Ustadz. Alif lam syamsiah, yaitu jika alif lam diiringi oleh sesuatu huruf syamsiah, bunyi alif lam tersebut hilang, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Nah, huruf syamsiah ada 14. Kamu usaha hafalin ini kalau bisa ya. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sodod, to, zo, lam, nun. Coba kamu baca. Ta, sa, daza. Bukan. Jadi ngejanya ngeja huruf aslinya. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sodod, to, zo, lam, nun. Ayo. Ini bukan Quran, kamu nggak masalah ya. Lantang aja, yuk. Ta, sa, dalzal, rozit, rujit, rozai. Ini zai, rozai, terus sin, shin, sodod, ini sodod, to'zo, lam, nun. Hafalin ya, hafalin. Bisa lah insya Allah. Nah kita ke kasus ya, ke contoh. Ini mah huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kata-kata ini. Saya juga nggak hafal ini. Tibsum masir rahman, tafuz sif zani'am, da' su'a zani zur syarifah lil kiram. Saya nggak hafal, saya jarang pakai itu. Nah ke contoh nih Mila asyamsu, pertanyaannya alif lam apa Mil?
Alif lam syamsiah. Cirinya kenapa, Mil? Ada sidahnya Pak Ustadz. Boleh ada sidahnya. Tapi ciri spesifikasi di lamnya ada apa, Mil? Ada. Ini di huruf lamnya ada apa, Mil? Di huruf lamnya ada apa, Mil? Ada huruf sinnya. Ada apa di matamu? Ada apa? Di atas lamnya tak ada apa-apa, Mil. Ada apa-apa? Iya. Oh, di atas lamnya. Kan saya tadi Nggak ada tanya apa-apa. di atas lamnya ada apa, Mil? Tak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa. Kosong, Gitu. nggak ada apa-apa. Beda dengan yang tadi kan? Iya, Kalau yang beda tadi kan di atas lamnya ada sukunnya, Mil. Di Iya. sini di atas lamnya tak ada apa-apa, Pak Ari. Ya udah, karena tidak ada apa-apa, maka jangan diapa-apain. Itu gampangnya. Itu pertanyaannya dan ada kelanjutannya. Karena ini tidak ada apa-apa, maka ini jangan dibaca nih gitu, Mil. Bacanya ash gitu. Betul tadi Mila, di atas lam tidak ada apa-apa, Pak Ari. Tapi cirinya ada tasdid, betul. Ini ada tasdidnya tuh ya. Jadi bacanya dari sini nyamber ke sini. Asyamsu. Itu pertanyaannya sekali lagi. Alif lam apa ini, Mil? Alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah, Mil? Karena lamnya tidak ada apa-apanya. Satu, Terus ada sidahnya. Lamnya tidak ada apa-apanya. Terus ada sidahnya. Terus kenapa lagi, Mil? Apakah benar alif lam ini menjadi alif lam syamsiah karena ada tasdidnya? Benar, karena ada huruf hizaiyahnya sin. Ya, sebetulnya karena ada huruf sin ini, gitu Mil ya. Jadi sebab akibat ya. Karena di sini tidak ada tanda maka tidak dibaca. Karena tidak ada tanda maka di sini ada tasdid penyebabnya. Jadi kalau alif lam komariah tadi ada sukun, ini ada tasdid. Ini tasdid itu yang kayak gini ya. Ini yang kayak gini nih. Yang kayak apa sih namanya nih? Mahkota ya, huruf W ya, W kecil. Iya, pada Allah kayak gini. Tuh gitu betul. Jadi Mila katakan asyamsu adalah alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena setelah alif lam tuh, karena setelah alif lam bertemu huruf ek tuh, bertemu huruf syamsiah itu shin. Ke situ langsung bagus, Mil. Jadi kalau Mila tadi bilang karena di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa, karena ada tas, itu pembantu pemahaman. Mohon maaf kayak tadi anak kamu ada cewek ada cowok, yang cewek ada ini, anak yang cowok ada ini gitu loh, Mil. Gitu. Tapi kan Pak Hari cuma nanya doang, Mil anakmu berapa? 2. Terus yang satu tuh gini ada gininya, yang satu gini, nggak gitu kan? Yang satu cewek, yang satu cowok, paham nggak maksudnya? Mila nggak usah menyebutkan yang cewek itu ada kelaminnya begini, yang cowok kelaminnya begini, nggak usah. Karena yang Pak Hari tanya, anakmu berapa? 2. Apa aja, laki-laki dan perempuan, begitu maksudnya. Ini kamu bilang ini alif lam apa? Oh ini alif lam karena tidak ada tandanya, karena ada tasdid. Itu pemahaman kita benar, di otak kita begitu. Tapi Mila cukup ini alif lam syamsiah, Pak Ari. Kenapa alif lam syamsiah? Karena setelah ini kan nomor 1 alif, nomor 2 lam. Nah penyebabnya nih. Kenapa ini alif lam syamsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu shin. Itu yang pinter Mil jawabnya begitu. Tapi kalau Mila ngajarin orang-orang, ngajarin anak-anak pengen pinter, Nina alif lam syamsiah itu cirinya tuh di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Terus di atas hurufnya ada tasdid. Karena ada tasdid berarti bacanya nyamber ash gitu. Atau Mila mau bertanya? Mil? Enggak Pak Ustadz. Iya enggak Pak Ustadz cukup. Hah? Enggak, mesti bingung mau nanyanya. Oh iya. Memang bermain kata-kata itu tidak gampang Masih ya. memahami. Dan Iya, tidak gampang. bingung sama kata-katanya. Sama seperti hal tadi kamu minta belajar tajwid. Sebetulnya saya mau bilang nggak siap gitu ya. Cuman karena kamu satu dan lain hal ya saya harus siap.
Ternyata kalau udah ngajar ada otak tuh, ada jalannya. Makanya Mila jangan bingung. Kenapa Pak Hari kalau ngajarin Mila begini, ngajarin Teh Atin begini, ngajarin yang lain, itu tiap beda-beda. Jadi otaknya gitu jalannya. Oke ya. Nah, Mil, asyamsu ini alif lam samsiah. Coba Mila perhatikan, lihat ya. Tuh. Perhatikan sama Mila, lihat. Tulisan dan bacaan berbeda tuh, lihat. Tuh. Ya, harusnya kan ditulisnya al-samsu toh kalau pakai Latin. Ya enggak? Tuh. Iya betul. Enggak apa-apa anaknya, biarin, enggak apa-apa. Biar dia ngomong. Biar dia pinter kayak mamahnya nanti. Tuh lihat ya. Al kan harusnya gitu, Mil. Harusnya al-samsu. Tuh. Bunyi L-nya hilang, ditelan shin. Al tuh lihat. Ya enggak? Tuh. Di sini. Tuh ada al-nya toh. Tapi dibacanya al-nya hilang. Tuh, itulah alif lam samsiah. Tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada bunyi lamnya, ada L-nya. Tapi nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Pertanyaannya, karena L-nya tidak ada tandanya. Karena lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Kalau alif lam komariah, apa yang ditulis, apa yang dibaca. Kalau alif lam samsiah, tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada lamnya, tapi dibacanya lamnya nggak ada. Kenapa lamnya nggak dibaca? Karena memang lamnya tidak ada tanda baca. Gitu. Kemudian an-ni'matu yang kedua, saya gedekan dulu nih, besarkan ya. Nih, an-ni'matu. Mil, alif lam apa Mil? Alif lam samsiah. Kenapa Mil? Ah boleh, Mila sesuai jawabannya sesuai yang ada di otak Mila. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah huruf alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah itu pinter, itu cara pinter. Tapi nggak ada salahnya Mila ngajarin sama orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak ngeh tuh. Oh Bu, ini alif lamnya tidak dibaca. Ini karena di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa, itu alif lam samsiah cirinya. Kadang-kadang nggak ngeh tuh Mil. Gitu. Dan setelah alif lam ada tasdid. Di bawah tasdid ini ada huruf samsiahnya. Betul begitu ya. Jadi ini alif lam samsiah. Nah, tapi Mila jangan berbangga dulu bahwa hari ini bisa. Besok suka lupa tuh. Ingat-ingat di otaknya. Alif lam samsiah itu alif lam yang tidak ada tandanya. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Alif lam samsiah itu setelah alif lam ada tasdid. Di bawah tasdid, di bawah sidah huruf samsiahnya. Ini nun huruf samsiahnya gitu. Kadang-kadang suka lupa tuh itu ya. Gitu. Sekarang oke, pinter. Besok lupa. Kenapa? Itu penyakitnya Pak Toto sama Pak Ari sama Pak Manto. Sama begitu. Nih, at-tammatu alif lam apa? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah huruf alif lam bertemu dengan huruf to. Nah, pinter gitu ya. Cirinya di atas lam tidak ada apa-apa, ada tasdid, di bawah tasdid itu huruf samsiahnya. Bagus. Kemudian as-sana'u. Yang ini, alif lam. Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah huruf alif lam bertemu dengan huruf sa. Jangan setelah huruf ya. Karena setelah alif lam hurufnya jangan dipakai lagi. Karena setelah alif lam bertemu sa. Benar ya. Cirinya apa? Di atas lam tidak ada apa-apa. Setelah alif lam ada tasdid. Di bawah tasdid ada huruf samsiahnya yaitu sa. Oke. Dan itu tidak usah diungkapkan ya. Yang Pak Ari bilang itu tidak usah diungkapkan. Itu hanya ada dalam otak kita, dalam pikiran kita. Seperti yang tadi Pak Ari sebutkan. Anakmu laki-laki satu, perempuan satu. Kamu sudah bisa mendefinisikan, bisa menyebutkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan ya. Tidak harus menyebutkan kelamin dan atau lain-lain perbedaannya, tidak usah kan. Gitu. Kecuali memang dibutuhkan gitu ya. Katakanlah untuk forensik, misalkan ada pembunuhan, tiba-tiba dipotong-potong, dimutilasi.
ini mayatnya laki-laki apa perempuan. Nah itu baru dilihat dari spesifikasi masing-masing. Oh iya, ini ternyata yang dipotong-potong ini bagiannya perempuan, kelaminnya begini-begini, ini begini. Nah gitu ya, gitu. As-salatu alif lam. Alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu dengan shod. Sod. Ciri nggak usah disebutkan ya kalau udah pinter mah. Cirinya di atas lam tidak ada apa-apa, beda dengan komariah tadi. Kedua ada tasdid. Di bawah tasdid itulah sodnya. Jadi kalau di komariah ada sukun, di samsi ada tasdid. Nah, as-somadu alif lam. Alif lam samsiah. Kenapa samsiah? Karena setelah alif lam bertemu shod. Sod. Kenapa kamu begitu yakin sod? Karena cirinya di atas lam tidak ada apa-apa. Setelah alif lam ada tasdid. Di bawah tasdid pasti huruf samsiahnya. Nah kamu pinter. Ya, alhamdulillah. Karena kamu udah bisa baca. Tapi coba orang yang belajar ini tanpa belum bisa baca. Kemarin ada Sumiati ya. Ada Sumiati dari Cina. Saya ngejelasin hukum nun mati atau tanwin. Terus dia bilang, Pak Ari tadi malam saya belajar nun mati atau tanwin. Bukan ngerti, pusing kepala saya. Saya jawab, kamu belum waktunya. Ikro aja baru ikro 3, sabar saya bilang begitu. Jadi semua, iyalah anak kita baru kelas 1 SD. Diajarin pelajaran kelas 6 SD. Utek pusing, bukannya pinter, bodoh yang ada. Enggak, orang belum waktunya. Sama seperti anak bayi. Bayi itu kan baru nenen doang ya. Dikasih makan nasi, belum waktunya. Jadi semua ada tahapannya. Berikutnya ya halaman 13 nih. Mau nanya Pak Ustadz boleh? Oke silakan. Kalau ngajarin tajwid kayak gini tuh untuk anak baca Iqra 6 udah boleh apa enggak sih Pak Oh Ustadz? sangat. Kalau Iqra 6 harus seharusnya dari mulai Iqra 5 tuh. 4-5 udah mulai itu dikit-dikit. Ya. Karena di Iqra 5 dan 6 itu banyak tajwidnya, banyak tajwid, ya. Ada hukum nun mati di situ. Dan harus ya. Cuman itu tadi kemampuan anak-anak itu berbeda. Jadi Mila bisa menjelaskan seperti tadi cara pinter kan alif lam ini alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah. Boleh. Ini alif lam apa? Ini alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah. Boleh juga dengan tanda-tanda gitu ya. Iya. Karena Boleh. saya pernah lihat video Pak Ustadz ya, dia tuh tentang metode cara baca lafaz Allah ya, Allah ya. Allah. Kan Iya. ya, anak-anak saya kan kadang suka bingung tuh cara bacanya. Nah, saya jelasin kalau misalnya yang tebal sama tipis. Nah, jadi dia pas saya jelasin itu dia paham. Jadi udah bisa kalau kayak bilah, terus Allah gitu. Iya benar begitu. Betul. Iya. Karena kalau tidak dijelaskan Iqra sedini mungkin jadilah Pak Toto. Udah Iqra 6 tapi dia bingung tajwidnya, maka dia bilang, Pak Ari saya setelah tamat Iqra kayaknya harus belajar tajwid. Beda dengan Pak Manto. Pak Manto dari Iqra 4 dia rajin baca buku. Sebetulnya dua-duanya punya bukunya. Cuman yang satu sibuk nggak pernah buka buku. Yang satu baca buku gitu. Harus ya, harus. Iya, karena makanya saya tertarik untuk ngajarin anak saya juga. Boleh. Karena tajwid, karena Quran itu turun dengan tajwidnya. Cuman tiap orang beda-beda pemahaman. Coba lihat gaya Pak Ari ngajarin si A dan si B beda-beda. Kalau ngajarin Pak Toto mah pinter. Ada yang orang yang kadang-kadang otaknya nggak nyambung-nyambung. Ya saya nggak ajarin kayak pinter-pinter kayak gitu. Huruf komariah 14, Ibgi Hajaka, Wahab Akimah, huruf nggak gitu. Cara mudah aja. Bu, alif lam ini dibaca Bu. Kenapa? Karena ada tanda baca, ada sukunnya. Alif lam ini tidak dibaca. Kenapa? Karena di atas lam tidak tanda baca. Segitu aja. Namahin ini karena ini ketemu ini. Pusing. Besoknya, Ibu kenapa nggak ngaji? Pusing aku mah gitu. Jadi pengalaman yang sudah saya dulu terlalu idealis kalau ngajarin orang. Pengennya pinter semua. Oh ternyata tidak harus begitu. Jadi sesuai kemampuan. Makanya dengan adanya Quran warna itu sangat membantu.
nggak pinter tajwid pun bisa baca Quran. Boleh, boleh aja. Daripada babak belur mikirin tajwid pusing, nggak bisa-bisa terus putus asa, ya biarin. Ini dibaca, ini hitam dibaca apa adanya, hitam ada hijau jadi panjang kayak gitu ya. Oke? Ya Pak Ustadz, terima Nih kasih. satu lagi ya. Mim dan nun Ya. bertasdid. Ini gunnah. Pertanyaannya Mil, huruf gunnah ada berapa Mil? Ada 2 Pak Ustadz. Apa aja? Mim yang bertasdid dan Ah, nun yang bertasdid. kamu tadi jawabnya salah. Ada berapa Ah, huruf gunnah Mil? Ada 2 Pak Ustadz. Emang Pak Ustadz 2? Saya kan cuma 1. eh, Kamu jawab aja. Ada berapa huruf gunnah? 2. Apa? Mim dan nun bertasdid. Jangan ada 2 Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadznya 2 dong. ya. Ya, bercanda ya, enggak apa-apa. Paham maksudnya ya. Kalau orang dewasa kan paham. Iya paham. Nah ya, jadi betul Mil, huruf gunnah ada 2. Mim dan nun yang ada tasdidnya. Tapi kadang-kadang orang bilang begini, huruf gunnah ada berapa? Ada 2, mim dan nun. Salah. Mila itu nona apa nyonya? Nyonya. Nyonya. Yang dikatakan gunnah itu yang ada tasdidnya. Jadi kalau orang bilang huruf gunnah 2 mim dan nun salah. Karena mim dan nun bisa aja jadi huruf gunnah. Huruf gunnah kan 4, yanmu, ya nun mim waw kan? Gitu. Kalau huruf gunnah berapa? 4, ya nun mim waw, benar. Kalau huruf gunnah nun dan mim salah, kurang tepat. Itu tadi kata nona dan nyonyanya harus dibawa. Gitu. Jadi kalau gunnah tadi, kalau idgham bi gunnah nona, belum ada tasdidnya, nggak ada tasdidnya gitu ya. Nah ini ya. Jadi benar huruf gunnah 2, nun dan mim bertasdid. Mim dan nun yang bertasdid adalah dibaca gunnah dengung ke hidung. Nih, cara bacanya tahu berapa cara bacanya? Ditahan, Pak. Cara bacanya ada 3. Dengan Catat ya. Cara bacanya ada 3. 1, mim dan nun yang bertasdid adalah dibaca gunnah. Nah ini. 1 dibaca dengung ke hidung, gunnah. Oke? 1. Kedua di bawah tuh ada tuh. Panjangnya 2 sampai 3 harokat. 2 harokat itu nilainya 1 alif. Berarti panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. 3 harokat itu paham ya hitung-hitungan kamu? Ya. 2 harokat, 2 ketukan sama dengan 1 alif. Pertanyaannya, kalau 2 alif berapa harokat? 4. Gitu ya. Kalau 2,5 alif berapa harokat? 5. 5 itu ya, itu harokat itu ya. Ini kadang-kadang nggak ngerti ini kata-kata ini. Harokat itu birama, ketukan ya, ketukan. Ketukan, 1 ketukan. Bentar dulu. Jadi gunnah hurufnya 2, nun dan mim bertasdid. Cara bacanya 3. 1 tadi harus dibaca Dengung. iya, dengung ke hidung atau gunnah. Itu sesuai dengan judulnya gunnah. Dengung ke hidung. Kedua harus dibaca Panjang. berapa panjangnya? 2 sampai 3 harokat. 2 sampai 3 harokat atau 1 sampai 1,5 alif ya. Itu kalau pakai alif Alif. boleh. Tapi kadang-kadang anak-anak bingung mana Kalau aja yang praktek langsung lebih enak ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Praktek baca langsung. Kalau praktek baca langsung lebih enak ya Pak Ustadz. Iya, makanya ya nggak bisa juga kalau praktek langsung kalau nggak belum gini nggak, ya nanti kan setelah ini ada prakteknya gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau praktek langsung nanti sebelum teori jadilah Pak Toto yang bingung kemarin, kebingungan. Jadi harus teori dulu. Ini teori ya. Iya. Kan ingat nggak dulu waktu di sekolah ada pelajaran olahraga, ada pelajaran teori di kelas, ada pelajaran praktek. Kalau praktek tanpa teori nggak nyambung juga. Jadi harus teori dulu biar baru pinter. Jadi
Cara bacanya satu harus dibaca dengung ke hidung, kedua ada panjangnya 2 sampai 3 harokat, ketiga karena huruf ini bertasdid nih. Karena huruf ini bertasdid, maka harus dibaca nyamber dan double, gitu ya. Jadi hurufnya 2, nun dan mim bertasdid, cara bacanya 3. Satu harus dibaca dengung ke hidung, kedua ada panjangnya 2 sampai 3 harokat, ketiga harus nyamber dan double. Nah, Nyamber dan double. di Quran warna saya itu, kamu nggak beli Quran warnanya ya, karena udah pinter, nggak Iya, apa-apa. saya bingung Pak kalau pakai Quran warna. Oh, kalau Bacanya. bingung itu kalau nggak dijelasin, kalau dijelasin insya Allah Iya. pinter. Ah, Justru banyak membantu. Saya kadang-kadang kalau baca ini hmm, dibaca apanya, enak sekali. hmm. Gitu. Iya, Terserah sih mana aja boleh. Itu kan pilihan iya. hidup. Iya, Nih, Pak Ustadz. karena ada tasdidnya, maka harus dibaca nyamber dan double. Harus dibaca nyamber dan double. Gitu. Pertanyaannya, huruf guna ada berapa? Ada 2, Pak Apa Ustadz. aja? Mim dan nun yang bertasjid. Mim dan nun bertasdid. Cara bacanya ada berapa? Ada 3, Pak Ustadz. Satu harus dibaca. Dibaca dengung ke hidung. Kedua. Kedua ada panjangnya 2 sampai 3 harokat. Ketiga. Ketiga nyamber ya, lalu ditahan. Nyamber dan double. Ditahan mah kan tadi. Double. Kalau Double. ditahan kan tadi ada panjangnya. Itu Iya, ditahan double. berarti. Double. Nyamber dan double. Nah prakteknya kayak gini Mbak Mil. Ini prakteknya nih langsung nih. Praktek langsung nih. Nanti praktek di kalimat. Betul. Nanti udah Mbak Mila menguasai beberapa materi. Nanti praktek di ikroknya. Gitu. Misalnya kita bacain. Ini jadi apa, ini kenapa, ini. Nah itu baru. Kalau sekarang Mbak Mila diajak ke praktek. Bingung dia. Jadi nggak pinter semuanya. Iya, nggak Ngertinya tahu cuma teorinya ya. bener ya. Ini kayak gini nih. Somma, apa hukumnya? Guna. Kenapa guna? Karena bertasjid. Karena mimnya bertasdid, bener. Mim, apa hukumnya? Guna. Kenapa guna? Mimnya bertasjid. Gitu doang ya sebetulnya. Gitu doang, tapi banyak orang yang nggak ngerti. Iya Pak Ustadz. Itu. Termasuk kau juga mungkin dulunya nggak ngerti. Lama, apa hukumnya? Guna. Kenapa guna? Mimnya bertasjid. Kenapa panjang? Lama. Karena guna. Bukan, karena matobi'i juga. Oh ini, iya matobi'i. Karena ada patah dengan alif. Iya. Jadi ini selain guna ada matobi. Nah itu yang dikatakan kamu pengen praktek tuh kayak gitu nanti banyak ininya. Gitu. Jadi kalau teorinya nggak dipahami dari sekarang, kamu nanti nggak nyambung, nggak kesambung bawa golok ya. Jadi harus semuanya. Nih, sunnatal awwalin. Apa hukumnya? Guna. Kenapa guna? Nunnya bertasjid. Nunnya bertasdid gitu. Tuh ya, nanti ke praktek itu setelah kamu menguasai beberapa materi minimal ya ngerti hukum nun mati atau tanwin dan yang lainnya baru gitu. An-nujum hukumnya? Guna. Kenapa guna? Nunnya bertasjid. Gampang tah gitu kan? Gitu ya. Nah itu materi demi materi nanti dikuasai dan kamu harus berbesar hati. Kenapa? Pada intinya kan promotornya kamu, sponsornya. Ini saya belajarin ini. Nanti saya simpan di YouTube. YouTube banyak yang belajar. Banyak orang yang belajar karena kamu. Berarti kamu dapat pahalanya. Gitu ya. Amin. Iya. Ini kan kalau kamu nggak belajar kan nggak ada pelajaran ini. Gitu tuh ya. Jadi gunah itu kalau nunnya dan mimnya bertasdid. Itu dulu ya Mbak Milya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.